Chandra dari Payfast, co-founder dari startup yang kita bergerak di fintech. Saya ingat dulu waktu saya, kalau lihat teman-teman semua, saya ingat waktu saya baru lulus dari ITB dulu. Jadi kurang lebih sekitar 6-7 tahun lalu, saya lulus dari ITB. Kemudian sebelum saya bisa sampai seperti hari ini, bisa develop ini itu, jadi dulu ketika lulus dari kampus, masih mirip kayak teman-teman lah. Kita baru lulus, kita udah punya banyak ilmu di kepala. Dulu saya di jurusan teknik industri. Jadi saya ada belajar programming juga, tapi lebih ke bagian petroleum. Jadi dulu ketika belajar kayak rasanya banyak banget hal yang udah dipelajari di kepala, tapi kalau kita mau bikin itu rasanya masih bingung. Kayak kita udah biasa belajar ujian, tapi kita nggak ngerti cara menerapkannya. Short story, akhirnya kebetulan setelah lulus dari ITB, saya join sebuah IT company. Jadi dari dulu udah memang setelah lulus dari kampus sempat join ke sebuah IT company. Dan seperti yang Mas tadi jelaskan, memang benar bahwa di Indonesia memang kurang developernya. Jadi itu bukan cuma sekarang, dari tahun 2012 waktu saya lulus, itu sebenarnya udah ada gerak-gerik menuju revolusi digital. Tapi sayangnya waktu dulu mungkin belum ada smartphone, belum ada internet, belum sekencang sekarang, jadi masih nggak berkembang secepat sekarang. Tapi satu hal yang konsisten dari tahun 2012 dan 2018, developer selalu jadi masalah. Saya sendiri waktu itu di Indonesia, kita mau develop aplikasi, saya juga karena masih minim pengalaman, akhirnya begitu masuk ke kantor, kita pun bingung, nggak ada yang bisa ngerjain gimana caranya. Terus lead developernya juga masih minim pengetahuannya. Akhirnya gara-gara itu startupnya nggak bisa berkembang dan akhirnya karena terkendala teknologi, dia berhenti berkembang. Padahal saya rasa dulu kalau startupnya itu berkembang mungkin dia udah bisa jadi seperti startup besar seperti yang kita lihat sekarang. Seperti kita lihat ada Gojek, Traveloka dan lain-lain. Jadi dari titik itulah waktu itu saya memutuskan saya pengen pergi ke luar negeri. Jadi setelah saya gagal di Indonesia, rasanya sulit untuk berkembang. Saya kebetulan pergi ke Amerika Serikat. Saya di sana diajarkan untuk menerapkan ilmu lebih aplikatif. Jadi di sana kita menggunakan ilmu IT untuk menjadi semacam sensor IoT untuk mengcapture data-data di lapangan perminyakan. Jadi dulu saya sempat bekerja bagaimana menerapkan software untuk mengcapture data di lapangan migas. Salah satunya misalkan di Texas, kita ada sebuah hutan, kita bisa mengcapture data dan kita transformasi data itu menjadi big data ya, bahasa kerennya sekarang big data and IoT. Tapi kita di industri petroleum. Jadi saya sekolah sekitar 4 bulan di sana. Mungkin mirip seperti yang teman-teman kerjakan, kita bikin tools, kita bikin project dan kita terapkan project itu di dunia nyata. Dan setelah itu sejak lulus dari sekolah itu, saya lanjut bekerja di Amerika Serikat, Brazil, dan Saudi Arabia selama kurang lebih 3 tahun. Nah di sanalah saya mulai mengerti bahwa teknologi itu bisa merubah banyak hal. 3 tahun saya belajar, tapi saya merasa ternyata di dunia petroleum itu adalah sebuah industri yang cenderung sudah mature, saturated. Jadi saya suka baca teknologi. Waktu itu saya masih di salah satu samudra di tengah lautan Brazil, di Samudra Atlantik. Saya sedang pakai alat untuk mengcapture data. Jadi saya mengcapture data temperature, pressure, terus itu dimodelkan dengan algoritma dan jadi sebuah interpretasi. Tapi saat itu juga saya baca tentang Tesla. Jadi saya lihat Elon Musk sudah membuat Tesla. Dan saya berpikir ketika saya membuat alat untuk mencari minyak, sementara mobil generasi berikutnya adalah mobil menggunakan listrik, saya merasa saya ada di zona yang salah. Di sana saya merasa teknologi ini bekerja menyelesaikan masalah yang mungkin tidak menjadi isu terpenting di dunia saat itu. Ya dari situ, waktu dulu saya masih engineer, beranjak dari situ saya merasa saya ingin berhenti di dunia perminyakan dan akhirnya saya putuskan saya pulang ke Indonesia. Nah di Indonesia, waktu dulu saya melihat sesuatu yang, waktu dulu saya mikirannya sampai ke Tesla ya. Saya pikirannya mau ke Silicon Valley, mau kerja di sana. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, ternyata di Indonesia lebih banyak peluangnya. Jadi kalau dilihat di Indonesia, belanjanya, waktu saya pulang dulu belanjanya belum secanggih sekarang, nggak beli di Tokopedia. Tokopedia udah mulai terkenal tapi belum seperti sekarang. Terus kayak naik motor belum pakai Gojek, terus beli tiket masih banyak yang beli tiket di travel agency. Kemudian saya pulang, kurang lebih sekitar 1 tahun saya amatin, makin lama makin
revolusi digital makin terasa ya. Jadi semula kita masih naik bus, kita masih panggil ojek di tepi jalan, saya mulai bermigrasi sendiri, saya mengorder melalui aplikasi Gojek. Nah di sanalah saya merasa ternyata mungkin ada potensi besar di Indonesia. Akhirnya saya putuskan, saya join di Kudo. Nah di Kudo saya sebenarnya agak sedikit mismatch, karena saya terbiasa bekerja dengan IoT, jadi hardware, dan komputer yang interface-nya lebih ke desktop. Tapi di Kudo saya harus membuat aplikasi. Dulu jadi tugas pertama saya adalah saya harus memimpin bagaimana proses mendesain aplikasi Kudo supaya bisa direplikasi dan cepat. Ya kurang lebih 6 bulan di sana saya nge-lead tim untuk development aplikasi. Tapi saya nggak handle teknikalnya ya Pak. Karena saya memang dulu, saya nggak punya expertise di mobile. Karena saya lebih banyak ke data, big data, sama hardware. Tapi dari situ saya akhirnya belajar banyak, dan memang Kudo itu sejak kita launch aplikasi sampai 6 bulan, itu pertumbuhannya cepat sekali Pak. Jadi kurang lebih, jadi dari kita launch aplikasi mungkin yang pakai baru 100 orang ya. Mungkin setelah 6 bulan itu bisa sampai ratusan ribu orang atau ratusan ribu transaksi. Nah di sana ada banyak tantangan, gimana kita bisa nge-scale dari 100 ke 100 ribu misalkan. Nah setelah 6 bulan saya di Kudo, akhirnya saya putuskan memang saya keluar dari Kudo dan saya coba untuk membuat Payfast. Karena saya merasa ada masalah lain yang memang belum di-tackle dan mungkin bisa dijawab dengan Payfast. Dulu di Payfast saya akhirnya ketemu lagi dengan teman saya itu programmer. Jadi dia itu dulu finalis Olimpiade coding yang mewakili Indonesia untuk lomba-lomba di luar gitu. Jadi kita ketemu bertiga, rata-rata semuanya engineer sih, programmer, terus kayak saya sendiri juga engineer kan, walaupun cenderung lebih ke komputer dan hardware. Kemudian kita putuskan kita akan memulai Payfast. Waktu itu kita kayak sekedar ngobrol sih, kayak kita punya skill apa, terus kayak rasanya di Indonesia tuh banyak yang masih bisa dipecahkan. Dari sekedar obrolan sederhana itu, kami waktu itu malam itu mikir langsung kita pengen menciptakan sesuatu yang seperti Payfast itu bayangan kita. Jadi kita pengen mereplikasi sistem banking di seluruh Indonesia dengan lebih efisien. Nah dari situlah kita berpikir dan akhirnya kita coba bikin Payfast. Jadi dengan 3 orang dev tim, waktu itu kita cuma 3 orang, kita berhasil mendevelop aplikasi dalam waktu 2-3 bulan. Jadi maksudnya kalau kita udah punya skill set yang kita miliki, kita tuh udah bisa mendevelop aplikasi yang mungkin udah bisa memecahkan masalah dalam waktu yang singkat. Dan biayanya tuh nggak terlalu banyak sih. Kita waktu itu cuma sekedar, yang penting kita bisa makan, terus kita udah bisa bikin aplikasi dan kita launch ke pasar dan kita survive dalam 3 bulan. Nah cerita dimulai ketika sudah 3 bulan itu, aplikasi ini tumbuh dengan cepat. Sampai kita cukup kewalahan akhirnya. Jadi kayak yang tadinya bisa dikerjakan 3 orang, sekarang menjadi masalah yang lebih besar. Karena semakin banyak pengguna, kita semakin banyak kesulitan kan. Nah disitulah akhirnya yang memaksa saya harus bercemplung ke dunia bisnis. Yang sebelumnya saya juga belum paham sih. Saya akhirnya, karena Payfast sudah semakin besar, tidak ada pilihan bahwa kita harus mendapat pendanaan dari luar. Nah dulu yang saya rasakan memang waktu saya masih engineer, kayak di Indonesia itu masalahnya ya. Kalau yang namanya engineer tuh kalau ke venture capital tuh dianggapnya pasti nggak bisa apa-apa. Jadi kita mau bilang bisnis ini bakal gede, nggak ada yang percaya karena kita tuh dianggapnya nggak ngerti bisnis. Tapi saya rasa buat teman-teman nanti kita harus patahkan mindset itu, bahwa walaupun kita engineer, kita yang bisa menciptakan produk ini, dan itu nggak berarti kita nggak bisa menciptakan produk yang disukai pasar. Ya, jadi sorry, that's a very difficult. Itu adalah sebuah fase yang waktu itu sulit sekali waktu kita pengen meyakinkan investor untuk menaruh investasi awal di Payfast. Kurang lebih sekitar 3 bulan saya keliling ke semua venture capital. Kurang lebih ada berapa ya? 20 investor mungkin yang saya presentasikan. Kita buktikan bahwa server kita transaksinya tumbuh terus, server semakin sibuk tapi tetap nggak ada yang percaya. Fortunately, setelah 20 kali ditolak, hampir nyerah, waktu itu hampir bubar. Tapi sayangnya, untungnya kita justru di notice oleh Y Combinator, yang kita mikir Indonesia aja nggak mau invest di kita. Justru Y Combinator yang akhirnya menginvite kita, dan mereka menjadi investor pertama yang mendanai Payfast. Nah dari sanalah saya belajar sebuah hal yang sangat berbeda. Sebuah paradigma yang sangat berbeda yang mungkin juga menjadi alasan kenapa developer itu nggak banyak di Indonesia dibandingkan di
Silicon Valley atau di tempat lain. Satu hal yang Y Combinator selalu tekankan adalah, jadi berbeda dengan Indonesia, Y Combinator tuh benci dengan lulusan MBA. Mereka benci dengan lulusan bisnis, mereka justru cinta developer seperti adik-adik sekalian. Ada satu alasan yang dikemukakan oleh Y Combinator, kenapa? Karena mereka merasa orang-orang yang menciptakan solusi inilah yang bisa merubah cara kerja yang sudah ada saat ini. Jadi sebagai contoh, di Y Combinator itu sering diangkat kasus di mana Dropbox misalkan. Dropbox itu foundernya Drew Houston ya. Jadi Drew Houston itu cuma sekedar mahasiswa S1, dia tuh bisa development, dan dia nggak punya gelar bisnis, dia nggak punya pemahaman tentang finance, dia nggak punya pemahaman tentang investasi, tapi akhirnya dia bisa mendevelop Dropbox menjadi solusi yang digunakan banyak orang. Dan ketika Dropbox itu digunakan banyak orang, maka finance-nya itu akan masuk sendiri, bisnis itu akan bergulir sendiri. Jadi dari situlah YC punya kepercayaan bahwa developer itu punya skill untuk menciptakan bisnis yang kuat, walaupun kita nggak punya gelar bisnis. Asalkan kita punya kemampuan mengkomunikasikan apa yang ingin kita atasi, masalah yang ingin kita atasi, kita bisa komunikasikan kepada pengguna kita, dan itu bisa kita sampaikan dalam solusi yang sistematik dan replicable. Dan salah satu solusi yang paling sistematik adalah software. Jadi YC dan salah satu investor top di Silicon Valley, Andreessen Horowitz, mereka punya pemikiran bahwa apapun yang bisa digantikan software, akan digantikan oleh software. Cuma mungkin mindset itu belum ada di Indonesia ya, jadi akhirnya banyak orang yang terdiscourage untuk jadi developer. Karena mereka merasa developer nggak akan bisa mendevelop produk yang baik atau menciptakan market yang baru. Nah dari situ mindset saya berubah, bahwa ternyata kita tuh kalau memang menciptakan sebuah startup, kalau kita punya skillnya, jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi misalnya teman-teman udah punya project sekarang dan merasa itu bisa direplika, asalkan teman-teman punya kemampuan mendeliver produk itu, walaupun nggak ngerti investment term atau apapun, itu akan dibantu, pasti ada caranya untuk mengerti itu dari mentor misalkan. Ya dari situlah Payfast dimulai. Jadi kayak kita diinvestasi oleh YC. Dulu banyak masalah juga, kayak kita nggak ngerti banyak aspek bisnis, aspek investasi, HR, mungkin kan di sebuah perusahaan banyak aspek selain teknikal. Nah di situ saya diajarkan oleh Y Combinator, dan pada dasarnya investasi yang diberikan Y Combinator membuat Payfast menjadi seperti hari ini. Jadi dulu kita udah dari ratusan order menjadi puluhan ribu, kita udah kewalahan, nggak bisa lagi dengan 3 orang, tapi kita nggak bisa nambah tim kita. Tapi dengan injeksi dana dari Y Combinator, kita bisa dari puluhan ribu menjadi jutaan hari ini. Dan kita, walaupun kita setelah Y Combinator, banyak investor yang akhirnya datang, yang tadinya udah menolak ke kita, walaupun kita udah banyak uang, kita belum menyentuh uang itu, karena benar-benar yang meter itu adalah 120.000 yang diberikan Y Combinator membantu kita sampai di hari ini. Jadi itu sebuah perjalanan yang dibilang gampang enggak, tapi susah juga enggak ya, jadi susah sih. Untungnya ada pihak yang membantu kita. Dan saya rasa saya harap apa yang terjadi dan Payfast bisa menjadi sebuah perubahan paradigma di Indonesia, bahwa kita butuh lebih banyak developer, kita butuh lebih banyak teknokrat yang bisa menciptakan produk yang bisa mengatasi masalah di Indonesia. Dan kalau bicara masalah pendanaan, teman-teman nggak bisa pendanaan, teman-teman nggak bisa men-scale solusi ini, jangan khawatir, karena pasti kalau teman-teman ketemu orang mentor yang tepat, asalkan yang teman-teman kerjakan memang benar dan teman-teman punya skill yang tepat, pasti akan ada yang bisa. At least ada saya di sini. Jadi saya rasa itu yang itu menjadi kunci bagaimana Payfast bisa berkembang hingga hari ini. Saya rasa Payfast bukanlah sebuah perusahaan yang lahir dari ide bisnis, tapi Payfast adalah sebuah perusahaan yang lahir dari kemampuan kita mendeliver sebuah solusi yang kita lempar ke pasar dan memang ternyata berkembang. Dan akhirnya itu diperbesar hingga seperti hari ini. Saya ingat dari perkembangannya itu sangat cepat dan memang banyak skill baru yang harus dibutuhkan. Jadi sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, bagaimana kita mengimplementasi server baru juga penting untuk teman-teman sekalian. Kemudian, sebentar. Ya jadi kurang lebih seperti itu pengalaman yang ada dari Payfast, bagaimana saya bertransformasi dari seorang engineer hingga akhirnya saya bisa menciptakan sebuah perusahaan seperti Payfast
Ya memang walaupun dibilang perusahaan atau fintech apapun, tetap aja core-nya sih IT teknologi sih. Jadi tanpa adanya sistem IT tersebut, rasanya tidak mungkin PayFast menjadi seperti hari ini. Jadi menurut saya lesson learn yang saya pelajari adalah selama saya membuat PayFast, ketika teman-teman sudah menjadi seorang developer, saya yakin dengan Active8 pasti udah banyak skill yang teman-teman pelajari ya dari secara hard skill. Tapi itu saya rasa tidak cukup. Kalau memang the way we see it in PayFast, cara kami melihat di PayFast adalah kami menuntut developer itu juga memahami pengguna. Jadi sebelum kita menciptakan sebuah coding untuk menciptakan sebuah solusi, kita harus memahami dulu pengguna itu apa sih yang ingin kita pecahkan dengan coding ini. Jadi sebelum kita memutuskan mendevelop itu, kita selalu menuntut developer itu memahami kenapa dia harus membuat ini, dan kenapa menggunakan sistem ini, kenapa membuat ini, dan alasannya apa sebelum masuk ke fase coding. Karena saya rasa coding itu adalah sesuatu yang kalau kita udah kerjakan ternyata nggak ada manfaat, itu semua membuang-buang waktu. Jadi kayak teman-teman harus seperti kayak tadi kata masnya, kayak harus bisa presentasi, harus bisa memahami, memiliki empati ke lingkungannya, misalnya secara produk, apa yang diperlukan, kemudian di situ kita bisa ubah menjadi fitur, dan fitur itulah yang hanya di coding. Jadi di PayFast kita kebanyakan orang teknikal, jadi kayak susah nyari orang bisnis di PayFast ya. Kita kebanyakan orang teknikal yang akhirnya kita ajarkan bagaimana memahami produk. Karena itu lebih efisien. Ketika seorang developer memahami produk, itu pada dasarnya kita nggak memerlukan orang produk lagi. Walaupun sekarang masih ada beberapa orang produk ya yang untuk membantu developer memahami. Tapi itulah yang kita lihat dari orang-orang seperti founder Stripe, founder Dropbox. Mereka itu adalah developer juga. Jadi sebagian besar founder dari perusahaan di Y Combinator, kurang lebih ya sekitar 70-80% ya, itu adalah orang teknikal yang akhirnya memahami user, dan akhirnya mereka bisa memimpin bisnisnya dan mengcoding juga at the same time. Jadi dengan hal seperti itu, kadang orang bisnis jadi nggak diperlukan. Walaupun kolaborasi tetap diperlukan ya, tapi satu hal yang ingin saya bawa di sini adalah kalau kita memang cuma engineer atau developer, nggak usah berkecil hati, tapi kita juga bisa menciptakan solusi yang punya impact. Terus ya kurang lebih sih itu ya pengalaman di Y Combinator. Pengalaman saya dari jadi engineer sampai Y Combinator. Dan untuk memanage PayFast sebenarnya ada aspek bisnis, aspek manajemen. Tapi sebenarnya saya belum MBA juga, saya belum sekolah manajemen. Kebanyakan cuma baca dari blog, baca dari buku. Saya rasa itu juga sudah cukup. Memang pada akhirnya teman-teman ketika progressing dari engineer, pasti suatu hari akan jadi manager, project leader, kemudian jadi VP, jadi chief apa. Memang ilmu manajemen semakin penting, karena seperti saya sekarang, dulu saya memang mendevelop produk sendiri, kadang mendefine technical requirement. Pelan-pelan kita akan ada tim yang harus kita manage dan harus ada skill lain yang kita pelajari, yaitu manajemen dan kepemimpinan. Mungkin itu juga salah satu yang penting untuk teman-teman sadari dari sekarang. Jadi udah mulai di-develop dari sekarang untuk menjadi technological leader yang baik. Kemudian apa lagi yang bisa saya share? Ya rasanya itu ya. Kemudian saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia, mungkin teknologi yang developer kita baru sebatas pesan ojek, beli tiket pesawat, belanja Xiaomi gitu kan. Simple banget. Tapi ketika saya ke Y Combinator, itu rasanya out of mind banget. Mereka udah bicara tentang decentralized system. Jadi kalau di kita masih imani nggak ada habisnya ya, QR code, minta izin. Di sana udah decentralized currency that integrate the world into one financial system. Terus ada mobil yang jalan sendiri. Jadi terus ada robot yang terbang sendiri. Jadi waktu saya di Y Combinator ada kolega saya, mungkin ada 130 orang ya timnya. Itu rasanya kayak waktu saya bawa PayFast itu rasanya kadang ya walaupun bangga juga tapi kadang malu juga sih. Kayak kita dibandingkan dengan mereka rasanya ketinggal jauh ya. Saya ngelihat robot jalan-jalan sendiri di lapangan waktu kita ada demo dia, ada robot jalan-jalan sendiri, ada pesawat terbang sendiri, angkar-angkar barang gitu tanpa pengendali. Terus ada yang membuat sistem di mana kita chat dia bisa jawab sendiri gitu loh. Sementara ya PayFast sih ya seperti teman-teman tahu kita masih simple lah, electronic money biasa ya, nggak ada rocket science gitu. Jadi saya rasa peluang teknologi sendiri akan sangat subur. Kita nggak tahu di Indonesia perubahannya akan seperti apa.
Tapi saya expect mungkin dalam 5 tahun ke depan akan banyak teknologi yang lebih menarik lagi. Jadi peluang teman-teman akan sangat cerah ke depannya, khususnya untuk ilmu teknologi yang berbasis IT, at least untuk 10-20 tahun ke depan kayaknya masih akan mendominasi sebelum bermigrasi ke artificial intelligence, machine learning, dan robotics. Ya jadi teman-teman yang hari ini akan graduate, mungkin sedikit itu satu patah dua patah kata yang bisa saya ceritakan untuk menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya bisa masuk ke dunia startup dan historical saya dulu, saya tuh siapa dan jadi apa. Jadi intinya saya sama kayak teman-teman dulu sekolah di engineering, kemudian saya kerja di bidang IT, dan akhirnya saya masuk ke development IT untuk menjadi sebuah startup, dan akhirnya menjadi Payfast. Dan ya itu mungkin yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan boleh tunjuk tangan dan saya akan senang hati menjawab. Terima kasih.